Bolong-balongnya dari firasat saya yang firasat sih mas. Firasatnya apa? Firasatnya itu seakan-akan saya lihat anak saya itu tenggelam di dalam air. Hancur perasaannya. Paling terakhir lagi ditemukan. Paling terakhir. Karena ketindis di bawah. Selamat pagi Tribuners. Situasi Kota Balikpapan pada Senin 17 November 2025 menjelang maghrib mendadak terasa menyedihkan. Bagaimana tidak? Di sebuah kubangan yang mirip waduk dekat kawasan pemukiman warga di RT 37 Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, ada 6 anak kehilangan nyawanya akibat tenggelam setelah berenang di lokasi tersebut. Beberapa jam kemudian jasad ke-6 anak tersebut ditemukan dan langsung dibawa ke mortuari Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo Balikpapan untuk diotopsi sebelum dibawa pulang oleh pihak warga. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti program Saksi Kata. Ibu izin dengan siapa namanya? Mia Karunia Putri. Selaku orang tua dari Muhammad Ipa Elamsyah. umur berapa umur itu? 10 tahun. Kalau ibu umur berapa? 28. Ibu bisa ceritakan nggak kapan terakhir kali melihat anak ibu sebelum kejadian itu? Saya terakhir melihat anak saya sebelum kejadian itu mas antar sekolah. Pas antar sekolah? Jam berapa itu? Jam 1. Jam 1 siang. Itu antar sekolah ya? Antar sekolah. Habis itu dia pulang berarti nggak ketemu? Dia pulang dijemput sama pamannya. Oh, habis itu nggak ada pamit ke ibu mau jalan? Gak ada pamit, cuman bilangnya sama mama saya dia mau ke masjid. Oh, sholat. Biasanya dia sholat mas. Habis itu dia pulang, dia di rumah. Dipanggil teman-temannya. Pak Ait ayo main. Akhirnya dia main. Sebelumnya dia nggak pernah kemana-mana dan nggak pernah mandi juga di situ gitu. Di itu ya? Iya. Tapi apa yang anak Anda lakukan atau katakan saat itu pamit? Berarti pamit mau sholat itu ya? Pamitnya mau sholat itu ke siapa? Ke ibu atau ke siapa? Ke mbahnya. Ke mbahnya? Iya. Itu berarti ngomong pamit mau sholat ke mbahnya? Iya, tapi habis sholat dia pulang mas. Oh, sholat subuh, sholat asar? Iya, pulang sih nonton TV. Habis nonton TV kemudian pergi lagi? Pergi main? Udah pergi main, dipanggil teman-temannya. Oh, dipanggil temannya mau main gitu? Iya. Baru dia pergi sudah. Jadi waktu itu berarti anaknya ibu diajak teman-teman yang main gitu? Iya. Dengan korban-korban yang lain itu berarti? Iya, mereka yang ngajak duluan. Dengan korban-korban yang lain semua tuh? Iya. Terus ekspresinya anak itu ketika minta izin saat bermain apakah ada gelisahan, ceria atau seperti biasa aja bu waktu itu pas menurut waktu itu bolong-balongnya dari firasat saya yang firasat sih mas. Firasatnya apa? Firasatnya itu seakan-akan saya lihat anak saya itu tenggelam di dalam air. Itu gimana ceritanya bu? Ceritanya kan saya lagi ngantar jengkol. Saya tidak sengaja lihat danau itu pertama airnya tenang. Tiba-tiba bayangan saya itu saya lihat anak saya di dalam air itu. Itu kapan kejadian? Sebelum kejadian? Sebelum kejadian. Ibu ngantar jengkolnya lewat situ? Iya, saya antar jengkolnya sepinggan. Oh sepinggan. Ada danau kan, saya lihat kayak anakku tenggelam, tidak mungkin dia kan di rumah. Oh, ibu ngeliat ini kayak di danau. Iya. Di danau di mana tempatnya? Di Borneo Paradiso. Oh, di Borneo Paradiso kayak ada waduk. Iya. Ibu ngeliat kayak ada bayangan anak. Iya, dia minta tolong, mama tolong aku tenggelam. Gitu, firasat saya pak. Iya. Tapi berarti ada kejadian-kejadian yang terasa janggal nggak bu pada hari itu sebelum kejadian, misalnya anaknya jadi pendiam atau lebih manja? Nggak ada sih. Seperti biasa aja ya? Seperti biasa pada umumnya. Biasa nggak ada perubahan-perubahan? Nggak ada perubahan. Apa ada ngucapin sesuatu nggak yang kejadian seperti pertanda gitu bu? Kejadian-kejadian? Cuman mama aku merasa dia itu tumben dia itu buka baju sekolah sendiri. Di rumah itu suka nggak pakai baju berapa hari ini memang. Biasanya pakai baju terus. Berapa hari nggak pakai baju? Nggak pernah. Alasannya apa? Ya, dia nggak jawab. Nggak pakai baju gitu? Iya. Ada dorongan nggak bu dari ibu untuk mencari atau memanggil anak sebelum peristiwa itu terjadi? Nggak ada karena dia sempat pulang minum. Sempat pulang minum. Habis itu dikira mama nggak kemana lagi. Akhirnya dipanggil lagi temannya ke sana. Terus ketika ibu dengar itu dari siapa? Dari kakak saya. Ibu langsung ke sana berarti? Saya langsung ke sana. Itu gimana perasaan ketika langsung ke sana gimana? Hancur perasaannya. Paling terakhir lagi ditemukan. Paling terakhir.
karena ketindis di bawah. Di bawah. Anak ibu ini anak berapa bersaudara? 2. Ini anak yang pertama berarti ya? Ini anak yang pertama. Yang kedua umur berapa? Yang kedua umur 6 tahun. Atas nama? Eka Fitriani. Kalau itu sehari-harinya kerjanya apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga bapak. Suami saya kerja mekanik eksa. Mekanik eksa. Berarti tadi Bu ya, mimpi atau perasaan tidak enak atau intuisi itu berarti pada saat itu Bu ya, ketika ibu ngantar Iya. ngelihat di bayangan. Ada bayangan, ada anakku. Anak ibu tenggelam Iya. tolong gitu. Terus ibu datangin nggak, nyamperin nggak? Saya udah berani nyamperin Mas, karena pas ibu dengar itu ibu gimana perasaan? perasaanku aku tuh tanya, kenapa Pak itu kok bisa tenggelam? Kenapa bisa di sini Mak? Aku udah dorong teman-teman, dia gitu, tolong Mak. Ibu tapi bisa nelfon ke rumah nggak? Aku langsung nelfon ke rumah habis itu. Nanya keluarga. Ada Iya. anak di rumah gitu enggak? Dan bilangnya kakak tenggelam. Kok bisa? Aku bilang tenggelam di mana? Oh, berarti pas saat lagi tenggelam ibu lagi jalan. Iya, Ibu lagi ngantar jengkol. Firasatku bener Mas, kayak yang perempuan ini kemarin tenggelam di Marconi. Ternyata betul tenggelam di Marconi. Anak ibu. Yang perempuan. Tapi selamat ya. Alhamdulillah selamat Mas. Oh, ibu pernah ngalamin. Saya melihat saya tuh merasa seperti itu, tapi untungnya dia selamat. Kalau ini kok bisa tidak selamat, itu makanya aku kok bisa gitu nah. Apa pernah ada ini nggak Bu, kayak makanan khusus tiba-tiba dia pengen makan apa atau minta temennya gitu? Nggak pernah. Nggak ada. Dan tidurnya biasa sama siapa sih? Sama mbah laki sama mbah perempuannya. Tapi biasa aja nggak ada perubahan. Biasa aja ya, makan pada umumnya, ya mandi apa. Kalau rutinitasnya anaknya Bu setiap hari seperti apa? Ya paling belajar, ngaji. Habis itu paling nonton TV. Dia jarang main. Jarang main. Karena kalau ada pamannya nggak boleh main. Berarti dia dulu sering di rumah Bu ya? Dia sering di rumah. Sering ngabisin waktu di rumah. Iya. Tapi nggak ada perubahan Bu ya dari? Nggak ada. Nggak ada perubahan. Normal seperti biasa. Seperti biasa normal. Sebelum anak pergi, apakah mereka tahu Bu mau ke lokasi tersebut? Nggak tahu kita. Nggak tahu mau ke situ. Nggak tahu karena anak-anaknya cuma bilang ayo kita main pahit, main kartu, itu aja. Pamitnya main kartu. Iya, main kartu di depan, tiba-tiba kok hilang. Gitu. Itu ibu yang diceritakan orang rumah berarti ya? Orang rumah. Berarti ibu pada saat antar jengkol tadi. Iya. Pada saat peristiwa tenggelam itu ibu lagi Langsung terjengkol langsung ke sini. Antar jengkol ngelihat di bayangan itu anak ibu tenggelam. Iya. Tapi pernah nggak Bu ibu melarang anaknya untuk jangan pergi ke lokasi kayak gitu? Enggak pernah. Tapi cuman anak itu pernah kesini nggak? Ke situ tuh paling main layangan. Itu juga sama bapaknya. Karena enggak pernah ke situ sebelumnya. Jadi biasanya cuma main layangan terus sama orang tua. Iya, dampingin orang tua. Enggak pernah sendiri. Enggak pernah sama teman-teman. Enggak pernah. Enggak pernah. Dampingin orang tua. Tapi ada nggak orang yang ngelihat ketika anak itu menuju ke tempat kejadian? Sempat ada yang lihat, sempat ditegur, tapi sudah pulang. Tapi nggak tahu balik lagi omongnya. Berarti ibu ngerasa ada yang tidak beres itu gimana Bu? Pada saat tadi tuh ibu merasa ada feeling jalan itu, asal nelfon ke rumah berarti Bu ya? Iya. Pas nelfon ke rumah jawaban dari rumah apa? Bilangnya dia tenggelam, ngomongnya gitu. Sampai sekarang belum ketemu, ngomongnya gitu. Yang hal apa yang ibu lakukan ketika mulai khawatir tadi? Apa yang ibu rasa yang pertama yang ibu lakukan? Pastinya berdoa Mas, semoga baik-baik aja. Semoga masih ada napasnya. Tapi pada saat ketemu terakhir tadi gimana Bu? Apa langsung meledak, nangis atau seperti apa? Ya pasti nangis lah Bang. Langsung nangis ya. Kemudian siapa yang memberitahu pertama kali ibu kalau adanya kecelakaan di lokasi itu? Kakakku Selamat Susianto. Kakaknya ibu ya? Iya. Terus yang terjadi pada saat ibu ke lokasi kejadian, apa yang ibu rasakan saat itu? Hancur. Hancur ya. Anak ini sosoknya seperti apa sih? Dia itu orangnya periang. Periang. Terus itu orangnya itu gampang bercanda. Dia nggak pilih-pilih makanan. Orangnya pintar. Pokoknya ramah. Ramah sama teman-temannya gitu. Iya kayak gitu. Sama orang tua juga. Sama dia sendiri gimana? Dekat. Deket alhamdulillah.
Tapi adik sendiri gimana? Tahu kakaknya gini? Dia belum tahu. Dia belum tahu, belum paham ya? Belum paham. Masih umur segitu masih belum paham. Belum paham kakaknya nggak ada ya? Adiknya belum paham. Paling nanti pelan-pelan pasti merasa. Berarti tadi sebelumnya pernah ada kejadian itu yang kakaknya tenggelam itu di mana? Marconi. Itu tapi diselamatkan sama siapa? Sama Ustadz. Sama Ustadz. Okay. Itu pada saat apa ya akhirnya tenggelam? Pas ada acara. Acaranya kakak. Oh, sempat tenggelam juga si adik. Tapi alhamdulillah selamat. Cuman bedanya dengan kakaknya kan namanya takdir, Mas. Tapi lokasi menurut Ibu, lokasi tersebut aman nggak sih Bu buat masyarakat apalagi anak-anak? Nggak aman kalau bagi saya. Nggak aman. Nggak aman mau. Nggak ada tanda-tanda rambu-rambu itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tanda rambu-rambu dilarang menjebur, main apa itu nggak ada. Nggak ada Bu. Nggak ada belas. Ditutup pagar pun. Nggak ada. Oh. Tapi lokasi itu memang sudah lama seperti itu. Maksudnya sudah lama jadi kubangan, sudah lama. Belum. Sudah lama sebelum jadinya Borneo sebelum itu jadi apa sih Grand City. Sebelum jadi Grand City sudah lama memang. Sudah seperti itu. Iya, cuman kan kemarin itu kan ketutup. Karena itu kan sudah digombrangin sama Eksa jadinya kebuka. Terus harapan Ibu mungkin Bu, apa ya ke depannya dengan tragedi yang menimpa Anda dan keluarga? Aduh. Harapannya Bu. Semoga bisa tabah. Ini kan ujian. Jangan saling menyalahkan. Semua anak kan jadi korban. Itu aja sih, Mas. Semua harus sabar. Iya, harus sabar. Mau diapain, mau ngamuk-ngamuk kayak tadi malam juga tidak ada ujungnya. Anaknya kan akan kembali. Betul. Semuanya meninggal. Iya, kecuali kalau semuanya hidup. Itu aja. Kemudian langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk tragedi? Paling menuntut sinar, Mas. Akan melaksanakan itu? Akan. Terus mungkin akan ada lebih protektif atau lebih ngasih perlindungan buat si adik lebih menjaga gitu? Akan. Seperti itu. Seperti. Siap. Terima kasih Bu. Oke. Baiklah Bu Nia, terima kasih atas wawancaranya. Kami mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan Ibu. Tribuners, bagi orang tua tidak ada duka yang lebih perih daripada kehilangan anak. Namun dengan keberanian Ibu Nia yang bersedia berbagi cerita terhadap kita dan kita semua dapat diingatkan tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengawasi area berbahaya dan memastikan tragedi seperti ini tidak terulang lagi. Semoga dari kisah ini kita bisa belajar, peduli dan bertindak. Terima kasih telah menyaksikan Saksi Kata. Sampai jumpa di episode Saksi Kata berikutnya. Siapa pemilik lahan tempat 6 anak tenggelam hingga meninggal dunia di kubangan air kilometer 8, Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, masih belum diketahui. Manajemen Grand City Balikpapan membantah lokasi tersebut bagian dari proyeknya. Kepolisian sektor Balikpapan Utara terus melakukan penyelidikan terkait insiden maut tersebut. Kapolsek Balikpapan Utara, AKP Agus Fitriadi, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah awal untuk memastikan identitas pemilik lokasi sekaligus menelusuri penyebab kejadian. Meski demikian, pemeriksaan intensif terhadap saksi ditunda sementara lantaran keluarga korban masih dalam suasana berduka. Saat ditanya mengenai dugaan kelalaian akibat minimnya pengamanan di lokasi kejadian, AKP Agus menegaskan bahwa kepolisian masih mendalami seluruh kemungkinan. Ia memastikan penyelidikan dilakukan menyeluruh, termasuk menelusuri pihak penanggung jawab area serta standar pengamanan yang seharusnya diterapkan. Sementara itu, manajemen Grand City Balikpapan merilis informasi soal lokasi yang menewaskan 6 anak tersebut. Manajemen Grand City Balikpapan menegaskan bahwa lokasi tersebut bukan bagian dari area pengembangan proyek mereka. Land Bank and Permit Department Head Grand City, Piratno menegaskan lokasi kejadian berada di luar dari kawasan Grand City Balikpapan. Area tersebut berbatasan langsung dengan area Grand City Balikpapan, namun tidak termasuk dalam area pengembangan kami. Ujarnya dalam pernyataan resmi, pada Selasa, 18 November 2025. Ketua RT 37 Kelurahan Geraha Indah,
Andi Firmansyah mengatakan peristiwa ini pertama kali terjadi sejak kubangan tersebut ada sekitar setahun lalu. Ia juga membeberkan, kubangan yang menjadi lokasi kejadian terletak tak jauh dari kawasan perumahan Grand City. Ia membeberkan, lokasi kubangan hanya sekitar 50 meter dari kawasan permukiman warga. Sayangnya, tanpa pagar pembatas maupun papan larangan berenang. Hanya saja, terdapat papan pemberitahuan terkait tanah tersebut masih dalam proses peradilan di PN Balikpapan. Sehingga, menurut Firman, pihak pengembang mestinya memasang pagar maupun papan peringatan di kawasan tersebut. Di samping itu, ia juga mengimbau agar warga lebih berhati-hati dan memperhatikan buah hati mereka saat bermain. Hasil pemeriksaan pihak RSUD, Spesialis Forensik Mediko-Legal Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, RSKD, Balikpapan, Dr. Haryadi Bawono Putro mengatakan seluruh jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Pihak rumah sakit juga telah melakukan pemeriksaan visum untuk memastikan apakah kematian para korban murni karena tenggelam atau terdapat unsur lain. Hingga pemeriksaan awal, tim forensik tidak menemukan adanya luka signifikan pada tubuh para korban. Adapun seluruh jenazah menunjukkan tanda-tanda mati lemas dalam hasil pemeriksaan sementara. Semua korban dimakamkan di tempat pemakaman umum, TPU, kilometer 8 Balikpapan Utara, hari Selasa, 18 November 2025. 5 korban dimakamkan dalam satu liang, sedangkan 1 jenazah lainnya dimakamkan secara terpisah. 5 yang dimakamkan satu liang terdiri dari 3 kakak beradik, 1 sepupu. Sedangkan 1 korban lagi yang dimakamkan dalam satu liang karena TPU sudah penuh. Sedangkan korban yang dikuburkan terpisah, dimakamkan di dekat kuburan neneknya, yang kebetulan sudah ada tempatnya. Kakak beradik itu adalah Alfa Kaltiana Hadi, 12 tahun, Ica Nawang, 11 tahun, dan Arafa Lirman Aska Faiz, 8 tahun. Mereka tinggal di RT 68 Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Sedangkan sepupu mereka adalah Anaya Zaira Azarah, 5 tahun. Sementara itu, 2 korban lainnya, Muhammad Rifai, 10 tahun, dan Kartika Ardayanti, 9 tahun, merupakan warga RT 37 Kelurahan Geraha Indah. Sebelum dimakamkan, korban disyalatkan di rumah duka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.